Jadi tips gue nih buat yang mau jual rumah, mendingan tampak luarnya better dibagusin. Nggak usah mahal-mahal. Misalnya tadi bisa dicat, ya kan? Hai property people, gue Ruby Herman. Selamat datang di program Kata Ruby. Orang-orang kenal gue sebagai property YouTuber. Selain itu, memang gue juga menjalani di bisnis properti. Oke property people, buat property people, gue akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama properti. Terutama keresahan-keresahan buat lu semua yang lagi mau beli properti. Nah, buat property people yang ingin bertanya, jangan lupa bisa tulis pertanyaannya di kolom komen YouTube-nya Rumah 123 dan juga Instagram-nya Rumah123.com. Jangan lupa sertakan nama serta IG kalian. Siapa tahu nih, pertanyaan dari kalian gue akan bacain di setiap episodenya. Dan ada hadiah menarik loh. Oke, gue mau masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Nah, gue udah pilih-pilih nih. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, di pertanyaan pertama ini ada dari @Rudy M. Setiawan. Nah, dia nanya nih, bagaimana trik menjual properti supaya cepat laku? Terkadang harga bukan jadi patokan ya. Oke, jadi gue jawab ya. Sebenarnya gini, nggak ada ilmu yang pastinya sih dalam jualan properti itu. Tapi kita bisa pelajari step by stepnya ya, yang orang pengen. Biasanya orang pengen seperti apa sih? Mungkin faktor harga, yes, tapi nggak juga. Dimana lokasi juga menentukan. Kemudian juga arah mata angin menentukan. Terus pas masuk ke dalam properti tersebut, itu juga menentukan. Kalau bisa nih, kalau lu mau jual rumah, ya better rumahnya dirapiin dulu, ya kan, dibersihin, apalagi depan, tampak depan. Saran gua kalau misalnya udah lusuh banget, udah kusem, better diamplas, dicat gitu kan, supaya apa? Pas dilihat jatuh cinta. Biasa kan pandangan pertama itu menentukan. Jadi tips gue nih buat yang mau jual rumah, mendingan tampak luarnya better dibagusin. Nggak usah mahal-mahal. Misalnya tadi bisa dicat, ya kan, kemudian juga rapi. Nah kalau masuk ke dalam nih, kalau dalam secara luar udah nyaman kan, pas masuk lagi kita mesti, ya kalau rumah itu nggak ada AC, minimal lu better siapin kipas angin supaya udaranya itu enak gitu. Kalau bisa pintu belakang kalau ada jendela ataupun dibuka supaya sirkulasi udaranya masuk. Jadi begitu orang masuk dia merasa wah comfy dan juga enak nih, nggak pengep, nggak bau gitu kan ya. Jadi itu hal-hal kecil yang bisa mempengaruhi mood orang loh untuk jatuh cinta pada properti yang bisa dibeli. Nah selain itu juga kalau bisa lu rapiin dalam ruangan-ruangan yang ada sehingga orang lihat nyaman dan jatuh cinta sehingga bisa membeli properti. Jadi menurut gue itu tuh hal-hal yang perlu disiapkan. Selain itu lu mesti banyak kasih tahu ke banyak orang. Nah salah satunya bisa juga posting iklannya di rumah123.com. Oke, nah demikian tips simple nih dari gue. Semoga bisa bermanfaat ya, Rudy M. Setiawan. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Alright, ini ada pertanyaan dari @Mevi Danariska. Oke, pertanyaan gini. Halo Mas Ruby, untuk pasangan muda yang kerja di pusat kota Jakarta, lebih baik ambil apartemen dekat tempat kerja atau rumah yang di pinggiran kota? Mengingat gaji masih belum cukup untuk ambil rumah di Jakarta yang relatif mahal. Oke, bener banget Mevi, karena gini, mungkin kalau yang baru menikah ya, biasanya gajinya masih terbatas. Dan pilih mana nih antara apartemen yang di tengah kota atau rumah di pinggiran kota, ya kan? Nah, kalau saran gue, lu mendingan hitung-hitungan dulu nih Mevi. Lu sama suami lu duduk bareng, hitung-hitungan. Kalau misalnya tinggal di apartemen, ya kan, belinya berapa harganya, biasanya memang lebih murah. Kenapa murahnya? Karena mungkin space-nya kecil kan, apartemen yang tengah kota itu. Nah, lu cocokin ya, lu lihat nih, kalau lu tinggal di apartemen, biaya-biaya apa saja dan keuntungan apa saja yang lu dapatkan. Kalau menurut gua, kalau lu tinggal di apartemen, biasanya karena deket sama ke tempat kerja lu mungkin hemat waktu, ya kan, hemat lagi ongkos, ya. Dua hal itu lu bisa kalkulasi berapa nih keuntungan yang lu dapat, istilah kata gitu ya, dari hemat waktu dan juga hemat ongkos, hemat tenaga pula ya.
Karena lu bangun mungkin nggak terlalu pagi-pagi banget untuk ke kantor. Ya, oke. Kemudian 3 ini udah untung. Nah, kemudian juga lu harus hitung juga. Nah, kalau lu tinggal di apartemen kan lu punya fasilitas, tapi fasilitas juga ada maintenance kan, lu hitung-hitungan lagi. Maintenance itu berapa? Lu lihat nyamanan mana dan untungan mana antara lu tinggal di apartemen atau lu beli rumah di pinggiran kota. Mungkin pertimbangannya satu, kalau rumah dengan harga yang seharga apartemen itu mungkin dapatnya lebih besar ya, karena di pinggiran kota. Kemudian mungkin juga fasilitasnya juga banyak juga ya. Dan lu perhitungkan juga kalau lu beli rumah ada waktu yang lu buang saat perjalanan. Nah, lu mesti consider juga apa lu kebanyakan work from home-nya ya, atau lu banyak aktivitasnya di kantor. Nah, lu tinggal kalkulasi nih, enakan mana, untungan mana antara lu tinggal di apartemen atau lu tinggal rumah di pinggiran kota. Tapi saran gua yaitu apapun pilihannya, ya kan, lu harus mutusin dalam waktu secepatnya. Kenapa? Kalau lu belinya baru, ingat pemerintah lagi ada promo kan, subsidi PPN ya 50%. Jadi putuskan secepatnya. Oke Mevi, demikian saran dari gua. Tapi apapun pilihannya, pokoknya intinya lu pastikan bersama suami lu. Oke, sip. Next lagi ya, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Alright. Pertanyaan berikutnya dari @JeffC2014. Wah. Properti dalam bentuk apa yang masih bisa atau ada cuan untuk investasi 2022 ini? Apakah komersial, ya kan? Nah, ini lagi pada bingung nih. Apakah komersial? Apakah residensial? Apakah leisure seperti villa, bungalow, tanah? Bagaimana dengan properti kos-kosan? Lokasi mana yang masih potensial? Alright. Wah, ini pilihannya banyak sekali ya. Gua akan jawab ya versi gua. Untuk investasi di 2022 ini menurut gua ini bagus banget. Kenapa gini? Ingat loh, inflasi kan makin tinggi. Kemungkinan besar harga-harga bangunan ini akan meningkat. Ya, silakan bisa dicek, ya kan? Dengan harga bangunan meningkat, otomatis harga properti yang beli di sekarang ini ya, 2002 masih awal ya, itu cenderung mengalami peningkatan di segala properti. Tapi yang pasti ingat ya, pilih-pilih developernya yang mana, ya kan, track record yang jelas, kemudian juga pilihan lokasi dan lain sebagainya. Nah, pertama gue bahas dulu komersial area. Yang tadi kalau bahan baku naik, otomatis komersial area ini kan juga dibutuhkan. Ya, komersial area bisa kayak ruko atau office, ini masih dibutuhkan di zaman now ini. Kalau residensial apalagi, ya. Nah, gue mau kasih tahu lu, kalau investasi lu berdasarkan apa dulu nih? Lu mau gunakannya sebagai apa? Lu tipe investor yang seperti apa? Investasinya mau seperti apa? Seperti leisure dan villa, orang udah kangen nih sama liburan. Sekarang leisure dan seperti villa ini juga lagi lumayan meningkat, ya. Kita tahu ya, beberapa minggu lalu tempat-tempat pariwisata penuh banget karena orang kangen liburan, dan nggak berasa nih kan juga pemerintah udah mau jadikan dari pandemi menuju endemi. So, properti akan meningkat. Apapun pilihan properti itu akan menghasilkan investasi yang wow. Kemudian juga kayak bungalow dan tanah. Mau bungalow atau tanah, lu pastikan lokasinya di mana. Kalau beberapa spot-spot tempat pariwisata, lu cek dulu trafficnya, ya, bahkan ratusan ribu sampai jutaan loh kalau yang trafficnya tinggi. So, menurut gue pilih yang lu bisa sering deket gitu loh, deket sama mungkin area yang lu bisa jangkau atau lu bisa kontrol sehingga memudahkan lu untuk ngecek propertinya. Ya, kalau bicara soal properti kos-kosan, menurut gue tadi ini udah mau jadi endemi, akan kembali seperti kayak normal lagi. Jadi ini pas banget karena kayak tempat belajar mengajar itu akan balik lagi ke kayak model pertemuan tatap muka, dan orang akhirnya ngekos lagi gitu kan ya, banyak yang ngekos lagi karena ingin dekat sama kampus. Yang kalau yang kerja, kos-kosan dekat tempat kerjaan juga masih banyak dibutuhkan. So, menurut gua properti tetap ya menjadi pilihan. Yang penting lu mesti research dulu gitu loh, bagaimana kebutuhan di lokasi tersebut ya. Nah, lokasi mana yang masih potensial? Yang pastinya lokasi yang banyak sekali aktivitas kegiatan ya dari manusianya, mungkin perkantoran, lihat juga perkantoran di mana, pariwisata juga luar biasa loh. Sekarang banyak sekali tempat-tempat pariwisata yang villanya harganya dari mungkin 2 juta sampai 10 juta.
itu juga menguntungkan. Tapi balik lagi, harus persiapannya yang matang. Oke Property People, terima kasih telah nonton Kata Ruby di YouTube channel Rumah 123. Buat teman-teman Property People yang masih ada pertanyaan, jangan lupa tulis di komen YouTube Rumah 123 dan juga Instagram Rumah 123.com. Nah, Property People, kita juga ada program baru nih, namanya 99 Talks. 99 Talks adalah podcast yang menghadirkan profesional dan juga narasumber yang berpengalaman dan expert di bidangnya. Selain bisa didengar di Spotify, 99 Talks juga bisa disimak di YouTube channel Rumah 123. Oke Property People, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video ini dan share sebanyak-banyaknya. Buat urusan hunian mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Gua Ruby Herman, bye-bye!